Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak cantik, ganteng, soleh-soleha kelas 4A. Selamat pagi juga untuk orang tua siswa kelas 4A. Salam sehat untuk kita semua. Hari ini hari kedua kita masuk sekolah melalui daring. Karena masih perkenalan lingkungan sekolah, Ibu Riri belum memberikan materi pembelajaran ya nak. Ibu Riri hari ini akan mensosialisasi mengenai kegiatan sekolah serta program sekolah selama 1 tahun ke depan untuk mama-mamanya di rumah. Merujuk kepada Kemendikbud serta Menteri Pendidikan kita Pak Nadiem Makarim, itu ada namanya program sekolah Merdeka Belajar. Pak Menteri Pendidikan kita menunjuk sekolah-sekolah yang dianggapnya bisa untuk menerapkan program Merdeka Belajar itu melalui sekolah penggerak. SD kita, SD Negeri 28, merupakan salah satu sekolah di Kota Jambi yang ditunjuk oleh Pak Menteri Pendidikan kita yang mampu untuk melaksanakan program Merdeka Belajar itu melalui sekolah penggerak. Nah, mama-mama semuanya, supaya lebih tahu lagi apa itu sekolah penggerak, yuk disimak videonya. Untuk mewujudkan Indonesia maju melalui terciptanya pelajar Pancasila, program sekolah penggerak menghadirkan pembelajaran yang lebih bermakna sesuai dengan perkembangan zaman. Apa saja yang dihadirkan program sekolah penggerak? Pertama, guru akan mengajar berdasarkan tingkat kemampuan para siswa serta memanfaatkan teknologi dalam pembelajarannya. Guru dapat melakukan penilaian untuk mengetahui kesiapan belajar dan perkembangan kompetensi siswa. Hasil penilaian akan digunakan sebagai dasar pengajaran yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan para siswa. Kedua, pembelajaran yang dilakukan berpusat pada pengembangan karakter dan kompetensi yang holistik. Siswa didorong untuk bekerja sama, saling berbagi peran, menghormati pandangan orang lain, dan bernalar kritis. Ketiga, pembelajaran lintas mata pelajaran berbasis proyek yang dilakukan di dalam dan atau di luar kelas untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila dan meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan suatu masalah berdasarkan pengalaman nyata dan untuk membentuk generasi muda yang memiliki profil pelajar Pancasila yang utuh. Sekolah yang berpusat pada siswa akan mampu menciptakan sumber daya manusia yang unggul untuk Indonesia maju. Setelah mama-mama tahu mengenai sekolah penggerak, sekarang kita cari tahu yuk, apa itu Merdeka Belajar? Apa artinya Merdeka Belajar untuk siswa? Pertanyaan pertama kamu mungkin, apa sih program Merdeka Belajar? Dari namanya dapat ditebak nih tujuan programnya apa. Iya, benar. Biar belajar kamu jadi merdeka atau bebas. Bebas dari apa? Ternyata salah satu tujuannya program ini adalah membebaskan belajar kamu dari sistem kejar target nilai. Supaya kamu enjoy belajar, bukan belajar supaya kamu lulus atau rankingnya tinggi. Seneng dong kalau beneran belajarnya bisa jadi enjoy, gak usah dipaksa dan stres ngejar nilai. Caranya gimana tuh supaya bisa berubah seperti itu? Simak nih 5 dampak dari program Merdeka Belajar ke kamu. Pertama, ujian nasional ditiadakan. Sebagai gantinya ada yang namanya asesmen kompetensi minimum. Kalau sebelumnya kamu diuji dalam mapel bahasa Indonesia, matematika, dan lainnya, sekarang yang diuji adalah kemampuan literasi dan numerasi. Ini nggak persis sama dengan mapel bahasa Indonesia dan matematika loh, karena bisa jadi ada materi IPA atau IPS di dalamnya juga. Fokusnya untuk menguji kemampuan memahami dan menganalisa bacaan, dan juga menerapkan konsep berhitung dalam kehidupan sehari-hari. Tenang aja, ini bukan ujian naik kelas atau naik tingkat dan cuma untuk kelas 4, 8, dan juga 11. Kedua, selain asesmen kompetensi minimum akan ada survei karakter juga.
Ini bukan tes, tapi sejumlah pertanyaan untuk mencari tahu apakah kamu sudah menerapkan asas-asas Pancasila dalam hidupmu. Nantinya, kedua hal ini akan digunakan untuk membantu kementerian menentukan kebijakan pendidikan di masa depan. Ketiga, USBN diserahkan jadi keputusan sekolah. Artinya, sekolahmu dibebaskan untuk mengikuti kurikulum sesuai kebijakan sendiri. Jadi, nilaimu nggak melulu dari tes tertulis seperti sebelumnya, tapi juga bisa diambil dari tugas pribadi atau kelompok. Tugasnya bisa berupa karya tulis, portofolio, dan lainnya. Keempat, belajarmu jadi ada yang di luar kelas. Bukan cuma di dalam kelas seperti sebelumnya. Diharapkan kamu bisa diskusi dengan guru, outing kelas, dan belajar banyak hal-hal lainnya seperti berani bertanya, mandiri, dan cerdik dalam bergaul. Dan yang kelima, sistem zonasi penerimaan murid baru akan berubah sesuai dengan kebijakan daerah masing-masing. Dari video Sekolah Penggerak dan Merdeka Belajar tadi, dapat disimpulkan yaitu pembelajaran anak saat ini tidak menuntut kepada nilai dan tidak juga menuntut untuk menuntaskan kurikulum. Maksudnya apa di sini? Anak dituntut karakter. Yang dimaksud di sini adalah karakter yang merujuk kepada profil pelajar Pancasila. Apa saja itu profil pelajar Pancasila? Yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif. Jadi mama-mama di rumah jangan menuntut anaknya ya, hari ini harus dapat 100 nih, hari ini harus benar semua. Nggak ada lagi pembelajaran seperti itu. Tetapi yang dilihat adalah karakter anak mama di rumah setelah melakukan proses pembelajaran di sekolah, baik itu belajar tatap muka maupun belajar daring di rumah. Mengenai tentang menuntaskan kurikulum, itu kita tidak berlakukan lagi karena saat ini apalagi di masa pandemi ini anak-anak hanya diminta untuk menuntaskan KD-KD esensial. Apa itu KD esensial? KD esensial itu adalah KD-KD yang telah dipilih oleh sekolah, merupakan KD-KD terpenting yang anak harus pelajari. Jadi tidak semua mata pelajaran atau tidak semua materi pembelajaran yang harus anak bisa pelajari, mampu untuk harus tahu, nggak lagi sekarang. Tetapi KD-KD esensial inilah yang ditunjuk sebagai KD untuk proses pembelajaran anak mama selama 1 tahun ke depan. Nah, tujuan saya seperti ini memberikan sosialisasi mengenai Sekolah Penggerak dan Merdeka Belajar adalah agar mama tidak salah persepsi. Nah, sekolah kita kan sekarang sekolah penggerak nih, sekolah yang menerapkan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar maksudnya di sini bukan berarti anak tidak belajar sama sekali, enggak. Tetapi anak akan belajar lebih menyenangkan. Tidak boleh dipaksa, tidak boleh dimarahi, tapi anak akan belajar dengan hati yang ikhlas dan lebih menyenangkan lagi. Oke mama-mama semuanya, sekian informasi dari saya mengenai program sekolah dan apa saja kegiatan sekolah selama 1 tahun untuk anak mama-mama di rumah. Saya ucapkan terima kasih. Nah, untuk anak Ibu Riri hari ini, kemarin kan kita sudah perkenalan. Kali ini anak Ibu Riri diminta membuat video serta gerakan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Keempat, berkebinekaan global. Kelima, gotong royong. Keenam, kreatif. Ditunggu ya video gerakan profil pelajar Pancasila dari anak-anak Ibu Riri. Selalu Ibu Riri ingatkan, jaga kesehatannya di rumah, selalu taati protokol kesehatan supaya kita selalu sehat. Oke sayang, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.